Shalom Bapak Ibu Shalom. yang dikasih Tuhan. Saya juga mau menyapa buat yang online, Shalom. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, beribadah. Kami percaya anak-anak Tuhan yang tidak melewatkan saat-saat satu hari dalam satu minggu ketika Tuhan menunggu, yang percaya Tuhan akan perhitungkan. Dia tidak pernah berhutang bagi setiap kita. Mari kita sebentar berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, pada sore hari ini Tuhan kami berkumpul, Tuhan kami mau beribadah Tuhan. Dibungkus oleh kuasa darah kudus-Mu Bapa tempat ini. Dibungkus oleh kuasa darah kudus-Mu Bapa juga setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bukan apa-apa tanpa Engkau dan kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau Yesus. Karena Tuhan, Engkau yang mengurap di Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat Tuhan. Kami percaya Tuhan, baik yang onsite maupun yang online Tuhan, kami percaya ada lawatan Tuhan terjadi Yesus. Sebab ada tertulis dalam firman Tuhan, 1-2 orang berkumpul Tuhan, maka hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya ketika hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, maka kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus inilah kami Bapa. Haleluya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami masuk lebih lagi. Pujian, kiranya pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi duka yang harum bagi Dia. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berkuasa berdosa. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, betapa keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, beriasan ketulusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, betapa keagungan.
Sikiaralah ya rabatapa kasikianaralah ya nama yasi. Ini kami ya Abah ya Bapa. Kami mau terus memuji menyembah-Mu Yesus. Biarlah Tuhan pujian penyembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu Yesus. Menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati-Mu Bapa. Sehingga Engkau mau turun, mau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Inilah kerinduan kami ya Abah ya Bapa. Kami yang senantiasa berharap kepada-Mu Yesus. Engkau tempat kami bersandar. Engkau Tuhan yang senantiasa menopang kami Yesus. Sikiaralah ya rabatapa sikiaralah ya nama Yesus. Uri biaralah ya nama ya sikiara. Uri biaralah ya rabada. Sikiaralah ya nama ya sikiara. Sikiaralah ya nama ya sikiara. Sikiaralah ya mataka sikiaralah ya nama sikiara. Iya rapataka sikiaralah ya nama ya sikiara. Baik, kita mau masih memuji menyembah Tuhan. Kita mau memuji menyembah Tuhan hari ini. Ku
Yesus, ini kami ya Bapa. Engkau Tuhan melihat setiap hati kami. Engkau melihat Tuhan, sore hari ini tidak satu pun Tuhan luput daripadamu Yesus. Sikiaralah ya nama Yesus. Uribia inaralah ya nama Yesus. Sikiaralah ya nama Yesus. Kita masih mau memuji Tuhan dengan sungguh, karena kita percaya setiap pujian yang kita angkat, yang kita naikkan menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menguduskan setiap hati kita, dan kita percaya Tuhan kita juga Allah yang kudus. Dan menyembah di hadapan-Mu.
sucilah Tuhan. Nyatalah semua yang bernafas memuliakan-Mu. Langit dan bumi pun bersorak merayakan-Mu. Dan pujian kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Amin. Suci, 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 sucilah Tuhan. Bumi surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu, Allah semesta. Langit pun berduka, sorak-sorai sukacita, ketika berlemah badai gemuruh, ombak samudra terdengar. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Suci, 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 sucilah Tuhan. Uri biya inara layan apa yes, ya kiara layan apa dapat apa. Uri biara layan apa dapat apa dapat apa dapat apa. Kiara layan nama ya si kiara layan apa dapat. Ya hara layan nama ya si kiara layan. Uri taana layan nama ya si kiara layan apa dapat apa dapat. Kiara layan apa dapat. Kiara lahara apa si kiara layan.
proses hidup ini terlaku lama dilupakanku. Ku tak bisa bergerak akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga cara
diberkati oleh Engkau ya Allah. Terima kasih buat malam hari ini, buat pujian, penyembahan, pengagungan kami. Biarlah boleh-boleh dia sing Inna Mahara ya sana. Kami boleh selalu menyenangkan hati. Kami ada di tempat ini Tuhan Yesus karena kami mencintai Engkau. Kami beribadah di tempat ini maupun mengikuti live streaming. Tuhan, Kau melihat hati dan kerinduan kami karena kami mencintai-Mu Yesus. Sungguh kami mencintai lebih dari segala. Kami perlu Engkau. Berfirmanlah, berbicaralah, sampaikan pesan-Mu lewat hamba-Mu ini Bapa. Hamba-Mu terbatas, namun aku punya kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Mengalir Allah Roh Kudus, penuhi dengan urapan Ishak, pewahyuan hikmat. Tuhan nyatakan hari ini. Setiap kami mendengar firman-Mu, biar kami boleh diubahkan, dibaharui, diberkati oleh Engkau. Ambil alih Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Percaya bersama saya mau katakan amin. Seberapa banyak yang bersuka cita malam hari ini, angkat tangan saudara. Amin, puji nama Tuhan. Baik saudara, malam hari ini saya mau menyampaikan di mana firman Tuhan, di mana 1 Korintus. Yuk kita ya, 1 Korintus 3 ayat 9 sampai 15. Kita membaca bersama-sama, saudara. Saya beri judul hari ini, Tuhan Yesus selalu memberi kesempatan. Amin. Mari kita baca 2-3. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Seberapa banyak yang percaya bahwa saudara adalah bangunan Allah? Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Ini adalah satu kepercayaan yang Tuhan nyatakan buat hidup saudara dan saya. Kita boleh menjadi kawan sekerja Allah dan menjadi ladangnya Tuhan. Puji nama Tuhan. Ayat yang ke-10 kita mau membaca. Sesuai dengan kasih karunia yang telah dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. 12. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Terakhir 15. Yuk. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Wow, luar biasa. Saudara, Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana Tuhan memberi kesempatan buat saudara dan saya. Apa yang Tuhan berikan? Kesempatan apa yang Tuhan berikan pada saudara dan saya? Mari kita mau merenungkannya, saudara. Yang pertama, hari-hari ini Tuhan memberikan kesempatan buat saudara dan saya. Yang pertama, kita untuk bertobat. Untuk apa, saudara? Bertobat. Lalu kita percaya pada Tuhan Yesus. Kenapa? Saudara sadar atau tidak sadar, pintu anugerah itu masih terbuka. Pintu anugerah itu Tuhan berikan bagi saudara dan saya di tempat ini yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan pintu anugerah juga Tuhan berikan bagi famili-famili kita, saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan.
Kita yang sudah mengenal Tuhan, yuk mari kita bersaksi. Kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sudah katakan hidup di dalam pertobatan. Jadilah orang percaya yang hidup di dalam pertobatan. Pertobatan itu bukan hanya satu kali, tapi setiap hari kita harus bertobat. Itu yang Tuhan ingatkan, supaya kita menerima keselamatan yang dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, kedatangan Tuhan semakin dekat. Kedatangan Tuhan semakin dekat, saudara. Maka Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi hidup saudara dan saya untuk hidup di mana kita membangun rumah rohani kita. Tuhan memberi kesempatan buat hidup saudara dan saya untuk menjadi orang Kristen, orang percaya yang berubah di dalam Yesus Kristus. Hari ini Tuhan ingatkan, mari anak-anak Tuhan, seberapa banyak yang rindu untuk membangun manusia roh kita. Bukankah firman Tuhan katakan, kamu adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladangnya Allah, bangunan Allah. Kita adalah rumah, rohani kita adalah rumah Allah. Bagaimana kita mau membangun rumah rohani kita? Yang pertama, miliki pondasi yang kuat. Apa saudara? Miliki pondasi yang kuat, yang kokoh. Saya percaya anak-anak Tuhan di tempat ini, artinya apa? Anak-anak Tuhan di tempat ini, apapun tantangan di dalam hidup kita, gak boleh menyerah. Apapun yang kita hadapi, tidak boleh mundur dari Tuhan. Apapun yang kita alami, sekalipun, bukan apapun saudara, tapi sekalipun di depan kita menghadapi persoalan, pergumulan, tantangan, sakit, penyakit, jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Bangun terus manusia rohani kita. Ini akhir zaman saudara. Tantangan yang saudara hadapi, kalau kita punya pondasi yang kuat, yang kokoh di dalam Tuhan Yesus, masalah tantangan boleh ada di depan saya, tapi saya percaya bahwa Tuhan penolong di dalam hidup saya. Amin. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan lebih mengenal setiap anak-anaknya, karena saudara dan saya adalah kawan sekerjanya Allah. Amin. Seberapa banyak yang menyadari saudara adalah kawan sekerja Allah? Angkat tanganmu. Kawan sekerja Allah, ladangnya Allah, bangunan Allah, anak-anak Tuhan. Saudara di tempat ini tidak akan menjadi turun, tapi engkau akan terus naik. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Apapun saudara yang kita hadapi, jangan terkecoh dengan zaman. Ya, anak-anak Tuhan di tempat ini, mari hari ini kita pergunakan kesempatan yang Tuhan beri buat kita. Selama kita masih ada, selama kita masih hidup, selama kita masih Tuhan beri kesempatan, pergunakan kesempatan yang Tuhan beri bagi saudara. Hari ini saudara, jangan sampai menunggu kedatangan Tuhan baru kita mau berubah, baru kita mau bertobat, baru kita mau percaya. Tapi hari ini, seberapa banyak kita yang mau membuka hati kita untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Buka hati kita buat Tuhan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, ketika Tuhan berfirman di akhir zaman ini, saudara dan saya sebagai anak-anaknya, kerinduan Tuhan terus membangun rumah rohani kita. Amin saudara. Bangun rumah kehidupan saudara di dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhanlah menjadi pondasi dalam hidup kita. Yesuslah menjadi pondasi yang kokoh, yang kuat di dalam hidup kita. Saudara dengar baik-baik. Rumah gedungnya bagus, indah, bertingkat, mewah. Tapi kalau pondasinya tidak kuat, tidak kokoh, rumah ini lama-lama tinggal menunggu apa saudara? Rubuh, roboh. Tapi saudara, sekalipun kita punya rumah yang sederhana, tidak seindah, sebagus gedung-gedung yang mewah, tapi kita punya fondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus.
ada angin, ada badai, ada topan, ada apapun, kita tidak akan roboh. Kita kuat, tidak tergoyahkan oleh keadaan, tidak tergoyahkan oleh apapun. Kenapa saudara? Karena kita bangun fondasi di atas dasar ayat yang ke-10, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan katakan tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Artinya Tuhan ingatkan buat saudara dan saya hari ini, anak-anak Tuhan, kita memperhatikan hidup kita. Bagaimana cara kita membangun kehidupan rohani kita supaya menjadi orang-orang yang kuat dan kokoh, fondasi yang kuat. Ayat yang ke-11, kita mau meletakkan atas dasar Yesus Kristus. Amin. Amin. Karena Yesus sumber kekuatan di dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan selalu memberi kesempatan agar setiap kita anak-anaknya hari-hari ini saudara terus membangun rumah kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita jangan sama seperti orang dunia. Kita adalah bangunan Allah. Kita orang-orang yang berbeda. Sebuah bangunan saudara itu tidak tergantung dengan mewahnya, tapi tergantung pada fondasinya. Amin. Mau bangunan apa yang mau saudara pilih? Hidup ini pilihan. Anak-anak Tuhan di tempat ini, saudara dan saya ini tinggal tunggu waktunya saudara. Kesempatan Tuhan sudah beri, tapi kita tinggal tunggu waktu Tuhan. Ayat yang ke-12, yuk kita lihat. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan apa? Emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Saudara, saya mau bertanya buat saudara dan saya. Kita jawab dalam hati saudara ya. Apakah saudara yang saudara akan bangun menjadi rumah kehidupanmu, apakah engkau mau membangunnya seperti emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Hidup ini pilihan saudara. Mana yang mau saudara pilih? Jenis rumah rohani yang mana yang akan saudara bangun? Dari emas kah? Dari perak kah? Dari batu kah? Atau dari kayu? Atau rumput kering? Mungkin saudara bertanya, Bu, apa sih dari perak? Orang yang membangun rumah rohaninya dari emas. Saya bahas dari emas dulu. Di mana dia selalu membuka hatinya. Artinya apa? Orang ini, orang percaya yang hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Alami kepenuhan. Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menuntun, selalu mengandalkan Tuhan. Selalu intim dekat dengan Tuhan. Emas kalau dibakar saudara, semakin dibakar, semakin menjadi emas yang murni. Tidak hancur. Bagaimana dengan hidup saudara? Kalau perak, saya mau katakan, orang percaya yang hanya menjadi perak, itu orang percaya hanya sampai kelahiran baru. Percaya, terima Yesus, ya, lalu mengalami kelahiran baru. Mana yang mau saudara pilih? Batu permata. Apa Bu? Batu permata. Batu permata. Kita hanya hidup untuk melayani Tuhan. Kita hanya untuk melayani Tuhan. Kalau saudara menjadi orang percaya yang sudah melayani Tuhan, berarti saudara dari apa saudara? Dari apa? Batu permata. Wow, luar biasa. Tapi kita mau bukan hanya menjadi batu permata saja. Lalu kayu.
Apa sih Bu kayu? Kayu itu orang Kristen yang hidupnya, yang sifatnya, kedagingannya itu lebih kuat. Itu kayu. Ya, hati-hati. Lalu apa Bu? Rumput kering. Rumput orang percaya, orang Kristen, di mana dia setiap hari atau hanya datangnya ibadah doang. Artinya rumput itu tidak setia untuk ibadah. Belang bentong saudara. Minggu ini ibadah, besok minggu depannya nggak datang lagi. Hati-hati, berarti ini apa? Rumput. Hari ini berdoa, besok nggak berdoa. Ini orang Kristen apa? Rumput. Tidak setia. Tidak setia ibadah. Bagaimana setia sama Tuhan? Ibadah aja udah gak setia. Hati-hati anak-anak Tuhan. Jangan kita seperti orang Kristen. Lalu apa jerami Bu? Orang percaya yang jerami yaitu kering rohaninya, mudah terbakar, mudah jatuh, mudah meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan katakan, nak, sampaikan supaya anak-anakku terus mempersiapkan hidup anak-anakku untuk terus dibangun rumah kehidupan bersama dengan Tuhan di atas dasar Yesus Kristus. Ada amin saudara? Amin. Karena ini sudah waktunya. Karena kelak Tuhan akan memproses hidup saudara dan saya itu dengan ujian-ujian. Ayat yang ke-13 ya, kita lihat yuk. Ayat 13. Tadi saya sudah sebut ya. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, akan terlihat. Ya saudara, dari emas, dari perak, apa dari batu, atau dari rumput, dari jerami itu sekali waktu Tuhan akan melihat kita. Dari apakah kita menjadi orang percaya ini? Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan apa? Api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Setiap kita anak-anak Tuhan akan diuji oleh apa saudara? Oleh api. Kita akan dibakar, diproses oleh Tuhan. Mari anak-anak Tuhan di tempat ini, satu hal, jadikan Tuhan Yesus sebagai dasar di dalam setiap kehidupan kita. Menjadi dasar dalam seluruh aspek kehidupan kita. Menjadi dasar di dalam pelayanan. Kita melayani bukan karena manusia, bukan karena diri kita sendiri. Kita melayani karena kita mau memuliakan Tuhan. Amin. Kita mau beribadah karena saya cinta Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan banyak yang Tuhan beri dalam hidup kita. Yang terbaik Tuhan beri. Sekalipun ada proses, sekalipun ada tantangan, tapi Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Masa beribadah aja kita enggak mau hadir. Tuhan, Engkau tahu aku lagi sakit Tuhan. Hati-hati anak Tuhan. Jangan kita jadi orang Kristen yang jerami. Anak-anak Tuhan di tempat ini, Yesuslah satu-satunya yang menjadikan pondasi hidup saudara kokoh. Ketika ada api yang membakar hidupmu, engkau tetap kuat. Kenapa? Karena ada Yesus di dalam aku, ada Tuhan di dalam aku, ada Roh Allah yang hidup di dalam hidup aku. Ada amin saudara? Amin. Api apapun yang membakar aku tidak membuat aku lemah, tidak membuat aku menyerah, tidak membuat aku putus asa. Aku akan terus memandang kepada Tuhan. Karena api yang membakar kehidupanku itu membawa aku di dalam kemuliaan Tuhan turun dalam hidupku. Yang percaya bersama saya mau katakan amin. Katakan yuk, kemuliaan Tuhan turun dalam hidupku. Dengan iman ya, jangan ikutin Bulani. Saya memperkatakan kemuliaan Tuhan turun di dalam hidupku. Kemuliaan Tuhan turun di tengah keluargaku. Kemuliaan Tuhan turun di tengah famili-familiku. Kemuliaan Tuhan turun dalam bisnis, ekonomi, usahaku, dan keuanganku. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara dengar baik-baik, orang
orang yang menjadikan Tuhan Yesus, yang membangun kehidupan rohaninya atas dasar Yesus Kristus, saudara, orang-orang tersebut, saudara dan saya akan mengalami pertumbuhan. Jadi orang Kristen yang bertumbuh, berakar, berbuah, berkualitas. Amin. Anak-anak Tuhan akan mengalami apa? Pertumbuhan rohaninya, nggak biasa-biasa. Ada pertumbuhan. Kenapa? Karena dia punya fondasi yang kuat. Luar biasa. Banyak. Mungkin saudara berkata, wah, bulan ini udah jadi pendeta. Tapi kalau saya tidak, dasar fondasi saya nggak kuat, saya tidak akan mengalami pertumbuhan di dalam rohani saya. Anak-anak Tuhan, hanya di dalam pelayanan saja kita mengalami pertumbuhan. Wah, hebat, udah khotbah, WL terkenal. Hebat nggak? Hebat. Tapi tidak ada pertumbuhan. Tidak ada karakter yang dewasa. Karena orang yang bertumbuh, karakternya juga akan berubah. Dia akan menjadi orang Kristen yang dewasa. Katakan bersama saya orang Kristen yang dewasa. Ada amin, saudara? Amin. Saya menjadi orang Kristen yang dewasa karena saya mengalami pertumbuhan di dalam rohani. Saudara dengar baik-baik. Yang kedua, ketika kita membangun di atas dasar Yesus, saudara dan saya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Seberapa banyak yang mau menjadi berkat bagi banyak orang? Amin. Bukan menjadi batu sandungan, tapi aku boleh menjadi berkat dimanapun aku berada. Kehadiran kita selalu ditunggu-tunggu. Aduh, saya senang kalau Pak Nopeni datang ke rumah saya, karena Pak Nopeni jadi berkat. Dia selalu menguatkan saya, membangun saya saat saya lemah. Dia selalu menguatkan saya. Hidup kita boleh menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak Tuhan, mari hidup kita boleh menjadi berkat. Katakan kiri kananmu, hidup menjadi berkat. Amin. Siap jadi berkat? Amin. Siap jadi berkat? Amin. Jadi berkat dimanapun kita berada. Luar biasa. Yang ketiga, kalau kita berdiri di atas dasar yang kokoh Tuhan Yesus, maka saudara akan membuahkan sukacita dan pengharapan dalam hidupmu. Amin. Ada sukacita sekalipun saya nggak punya duit, di kantong ada uang, tapi saya tetap sukacita karena saya punya Yesus. Amin. Amin. Dia Allah penyedia di dalam hidupku. Luar biasa. Ada pengharapan. Sebab itu anak-anak Tuhan, mari. Ketika kita punya masalah, punya persoalan, punya pergumulan, punya tantangan, tapi kita tetap ada damai, ada sukacita. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita jadi punya fondasi yang kuat, yang kokoh di dalam Yesus Kristus. Ke-14. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Seberapa banyak yang mendapat upah dari Tuhan? Angkat tangannya. Suatu saat ketika Tuhan menguji kita, ujian-ujian di dalam kehidupan saudara, proses dalam hidup saudara dan saya, saudara, Tuhan akan melihat Tuhan telah menyediakan upah buat hidup saudara. Namun dibangun dari dasar apakah? Emas kah, perak kah, batu permata kah, kayu atau jerami atau rumput? Mari anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau belajar. Kita belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa, saudara? Karena hal ini mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Siap, saudara? Katakan, aku mau menjadi berkat bagi banyak orang. Aku mau menjadi berkat buat banyak orang. Apa yang kau lakukan, kerjakan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, saudara. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk menyenangkan manusia, bukan untuk keegoisan kita tenar,
Tuhan, saudara. Jadi semua yang kita lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita belajar, saudara. Terakhir Matius 1:27 ayat yang ke-1. Matius 1:27 yang pertama itu aja. 127 ayat yang ke-1. Sorry, Matius 27 ayat 1. Iya. 1 ayat 1. Ya, biar kita bisa baca sama-sama. 2-3. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Kedua. Ya. Mereka membelenggu dia lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Ketiga. Pada waktu Yudas yang menyalahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Nanti saya akan jelaskan, saudara. Keempat. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Saudara, sampai di sini saya mau ingatkan. Seringkali saudara kita tidak menyadari, seringkali apa yang kita lakukan berbuat, ya Tuhan sudah ingatkan, nak, bangun rumah rohanimu. Tapi seringkali kita nggak sadar, karena kita sudah seperti Yudas, saudara. Ya, kita merasa sudah melayani, sudah dekat sama Tuhan, tapi kita menusuk Yesus dari belakang. Artinya apa, saudara? Anak-anak Tuhan di tempat ini, seringkali ketika kita diingatkan oleh hamba Tuhan, oleh firman Tuhan, kita seringkali berkata, bukan urusanmu, itu urusan aku mau bertobat, mau main-main ikut Tuhan, mau beribadah, mau tidak beribadah, itu bukan urusanmu. Kamu urus aja dirimu sendiri. Tapi ini firman Tuhan. Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Hati-hati. Suatu saat saudara dan saya, kita akan mengalami pengujian yang dari Tuhan. Jadi bukan urusan sendiri. Urusan siapa? Bukan urusanmu, tapi urusan kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Mari makanya kita bangun iman kita, bangun rumah kita, kehidupan kita, itu bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, jangan sampai pekerjaan kita itu sia-sia. Sehingga Tuhan berkata, maaf, aku tidak mengenal engkau. Bukankah saudara ingin mendapatkan upah dari Tuhan? Seberapa banyak yang rindu mendapatkan upah yang dari Tuhan. Mari kita mau berubah. Bangun pondasi kita yang kokoh, yang kuat di dalam Yesus Kristus. Tidak mudah menyerah, tidak tergoyahkan, bahkan kita tetap fokus memandang pada Tuhan. Sekalipun di depan kita ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah, ada persoalan, tidak akan menggoyahkan iman aku pada Tuhan Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Beri tepuk tangan yang meriah. Terakhir, bagaimana bisa membangun rumah rohani saya? Yang paling penting, ketika kita mendengar firman Tuhan, bukan hanya mendengar, tapi kita mau melakukan di dalam kehidupan kita. Nggak gampang, betul, susah, iya. Tapi ketika kita punya hati, Tuhan, aku mau berubah, dan aku mau mendengar firman dan melakukan dalam hidupku. Amin, saudara. Karena firman Tuhan katakan manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman. Saudara akan hidup, bertumbuh, berkembang, berakar, berkualitas kalau engkau menghidupi firman Tuhan di dalam hidup kita. Jangan main-main lagi, ini adalah waktunya akhir zaman. Saat Tuhan katakan, nah, sampai hari ini aku masih memberi kesempatan untuk umatku bertobat, untuk umatku menjadi emasnya Tuhan. Amin. Katakan, saya menjadi emasnya Tuhan, mengalami kepenuhan
Roh Kudus. Bukan hanya bertobat, bukan hanya percaya, bukan hanya beribadah, bukan hanya melayani, tapi saya mengalami kepenuhan, pengurapan Tuhan selalu ada dalam hidup saya, sehingga saya boleh menjadi berkat dimanapun saya berada. Saya boleh membawa kemuliaan Tuhan. Ada terobosan di dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Karena saya kembali ingatkan, kita di dunia ini rumah kita semen. Suatu saat kita akan bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Yesus muka dengan muka. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Dengar baik-baik sekali lagi. Ini tuntunan Tuhan, saudara. Hari ini Tuhan masih memberi kesempatan buat saudara dan saya untuk berubah, bertobat. Bangunlah rumah rohanimu di atas dasar pondasi yang kuat di akhir zaman ini. Ketika tadi malam saya berdoa, Tuhan ingatkan, nak, beritahu bagi umatku, sampaikan, miliki pondasi yang kokoh dan kuat. Karena saat ini iblis sedang merajalela, ingin menjatuhkan, melemahkan, supaya anak-anak Tuhan diruntuhkan. Tapi kita punya Yesus, punya Tuhan yang lebih besar di dalam hidup kita. Apapun yang kita hadapi, sekalipun aku menghadapi tantangan, aku tetap mau mengiring Yesus. Aku tetap mau cinta Tuhan Yesus. Aku mau tetap melayani Tuhan Yesus. Tidak mudah tergoyahkan oleh apapun. Sekalipun di depan ada yang menghadang aku, tapi aku mau tetap berjalan dengan Tuhan. Ketika kita dituntun oleh Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Anak-anak Tuhan di tempat ini, mari kita mau melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan anugerah buat saudara masih hidup di dunia ini, yuk sama-sama, supaya nanti kita ketemu di surga. Amin. Kita sama-sama bangun rumah rohani kita, karena kita adalah tukang-tukang yang sedang membangun rumah kehidupan di bumi ini. Ya, pujian dikatakan tadi apa? Di bumi, di surga, gitu ya. Luar biasa. Bukan hanya di bumi, tapi di surga pun kita akan mengalami kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita sama-sama mau katakan, ambil keputusan untuk selalu berubah, berakar, bertumbuh, berbuah, berkualitas di dalam Tuhan. Karena Tuhan sedang memberi kesempatan, Tuhan sedang membuka pintu anugerahnya buat hidup saudara yang mau berubah. Seperti emas kah? Seperti perak kah? Seperti batu permata kah? Atau seperti kayu? Atau seperti rumput kering? Atau seperti jerami? Ketika kita dibakar oleh api, itu akan timbul, akan muncul siapa kita sesungguhnya. Ketika api membakar setiap hidup saudara dan saya, diuji oleh Tuhan, itu akan muncul seperti apakah hidup saudara, seperti apakah rumah yang kau bangun, apakah seperti emas. Hidup ini pilihan, mana yang saudara pilih. Mari saudara, malam hari ini kita mau berbicara. Setiap pribadi saya mengundang engkau berkata dengan Roh Kudus, Roh Kudus berbicara di hatiku Tuhan, aku mau mendengar suaramu. Mari katakan, Roh Kudus berbicara, aku mau mendengar suaramu. Sampaikan Tuhan, tuntun aku, bimbing aku, arahkan aku. Hinarabata kasikiril poch, inarahori ese, inamahuri diiri lawi di biasa, inemio ninai. Anak-anak Tuhan di penabur benih, terus berjaga-jagalah. Bukan hanya berjaga-jaga, tapi terus berdoa. Saudara boleh berjaga-jaga, tapi saudara tidak berdoa, itu sia-sia. Tapi kita mau berjaga-jaga dan berdoa. Bangun rumah rohani kita dengan berdoa, bersujud, bersimpuh datang pada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan.
Kurabata kararama. Saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Syakararabata kasukadelo. Ya Tuhan, mari saudara angkat tanganmu, berbicaralah pada Tuhan Yesus. Kiri berabata Idaraya nasi Idarois. Mari katakan, Roh Kudus datanglah, jamah kami. Minta Tuhan jamah aku, pulihkan aku, raya sikirilos indah. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, datanglah, jamahlah kami. Jamahlah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Syaralama ya sikirinai. Kuria Rama Yesus. Mari saudara tutup matamu, pandang Tuhan, Dia hadir di tempat ini. Mari sama-sama angkat pujian. Roh Kudus, datanglah. Jamahlah seperti jamahlah ya Rabb. Syukur ya sikir. Roh Kudus, sekali lagi angkat pujian. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Saya untuk bangkit berdiri. Setiap pribadi boleh berkata-kata dengan Roh Kudus. Minta Tuhan, jamahlah hatiku, jamah hidupku. Syekiriba oya salah uribi asa. Segarkanlah yang lemah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang lemah, hiburlah. Lawat Tuhan lewat lemah yang curam, jalan licin dan jejak. Roh Kudus, pimpinlah. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu, Roh Kudus. Pimpinlah, tuntunlah hidup kami ya Yesus. Kami membuka hati bagi Engkau ya Roh Kudus. Penuhi kami dengan urapan, mengalir minyak-Mu yang baru dari surga, menjamah hati kami, menguatkan kami, menghibur kehidupan kami saat kami lelah,
Saat kami letih, saat kami berbeban berat, saat kami lesu, Tuhan yang menyegarkan jiwa roh kami. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kami berterima kasih Tuhan, kami percaya saat ini di tempat ini ada lawatan-Mu terjadi. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan kemenangan Tuhan nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kemenangan malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau berubah, kami mau bertobat, kami mau hidup sungguh-sungguh, kami mau mempergunakan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami untuk hidup sungguh-sungguh lagi, untuk mencintai Engkau, untuk mengasihi-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun kuasa Tuhan bekerja. Aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan ada perubahan, ada berkat, kemurahan, anugerah kebaikan yang kami terima malam hari ini hanya di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kurabata kasekera rapa, kuribi atakara rapa papa, syakara rapa 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 kaya rapa ayasya, ina rapa rapa takara rapa. Ya Roh Kudus Tuhan, yuk sama-sama katakan Roh Kudus datanglah. Kudus datanglah, jamalah, jamalah tiap hati, jamalah. Segarkanlah yang lelah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, Roh Kudus,
Mari saudara katakan haleluya, 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 haleluya. Terus sembah. Mengalir Roh Kudus, urapi anak-anakmu Tuhan di dalam nama Yesus. Mari terima di dalam nama Yesus. Mari sembah, haleluya, haleluya, terima di dalam nama Yesus. Sembah. Berkata-kata dengan roh. Terima di dalam nama Yesus. Katakan haleluya. Terima. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mengalir Roh Kudus. Jangan lawan Tuhan. Mari terima. Katakan aku terima Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan Tuhan Roh Kudus. Yes. Oh, Saya mengundang Ibu Yani Husin untuk maju ke depan. Saya mengundang Ibu Yani, Ibu Yani maju ke depan. Maju dan menyembah Tuhan. Maju sembah Tuhan. Bawa hatimu.
Terus sembah Tuhan, haleluya. Sembah Tuhan Yesus. Angkat suaramu, angkat kedua tangan. Tuhan baptis. Aku baptis kau dalam nama Yesus. Baptis nama kudus turun atasmu. Demi nama Yesus. Terima. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya. Beri keras tanya Tuhan, haleluya. Katakan Haleluya, segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah selesai. Tapi Tuhan kuasa-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu turun bagi setiap kami yang hadir di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah menerimanya. Dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus. Mari yang percaya bersama saya mau katakan, amin. Tuhan berkati, silakan duduk. haleluya. Kita terberkati ya. Kita diingatkan tadi, kita harus kokoh, harus kuat, andalkan Tuhan. Kita menjadi bangunan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kini kita saatnya memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita persiapkan hati. Bapa, terima kasih ya Aba ya Bapa, buat firman yang sudah mengingatkan kami Bapa. Kiranya boleh tertanam, bertumbuh Tuhan, dan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kalau sebentar kami mau memberi persembahan yang terbaik Bapak dari kami, kiranya Tuhan Engkau melipat gandakan Tuhan. Bahkan tangan-tangan yang memberi Tuhan tidak pernah kekurangan Yesus. Karena kami tahu, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah berhutang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
kita akan berdoa syafaat hambanya Ibu Kristanti untuk berdoa syafaat. Mari kita satukan hati untuk berdoa untuk bangsa ini yang sebentar lagi akan mengalami pemilu ya. Mari saya undang untuk berdiri. Amin. Kita doa sepakat. Amin, Yesus. Bapa, dengan rendah hati kami datang kepadamu ya Bapa. Kami memohon perlindungan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau memilih bagi kami seorang pemimpin yang akan memimpin kami 10 tahun ke depan Tuhan. Supaya jangan salah pilih Tuhan. Karena ini menyangkut masa depan kami 10 tahun ke depan Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, setiap roh perpecahan, pertikaian, perselisihan, pemberontakan yang ada di bangsa ini, kami bersepakat bersatu hati, kami ikat, kami patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau yang menyelenggarakan semuanya Tuhan, sehingga pemilu boleh berjalan dengan lancar Tuhan, bebas hambatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup melakukan semua ini bagi kami Indonesia Tuhan, karena Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang ada sekarang ini Tuhan, dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Eselon 1, Eselon 2, TNI, Polri Tuhan, dan seluruh jajaran-jajarannya dari yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka dengan hikmat marifat dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat GKKI Pengabur Benih Tuhan. Mari Tuhan Engkau lawat mereka yang sakit di rumah-rumah maupun di rumah sakit, ataupun dimanapun mereka berada yang saat ini sedang mendengarkan siaran ini Tuhan. Mari Engkau lawat, Engkau jamah Tuhan kuasa urapan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau satu-satunya tabib yang agung Tuhan. Amin. Mari Tuhan Engkau beracara Tuhan bagi mereka yang sakit. Engkau berkati obat-obatan yang dipakai Tuhan, dokter ataupun apapun juga yang digunakan, maupun ramu-ramuan dari tumbuh-tumbuhan yang digunakan Tuhan. Mari Tuhan semua itu membantu menolong kesembuhan mereka Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya dengan tubuh yang sehat, supaya kami boleh memuji, membesarkan dan menyembah Engkau Tuhan. Bagi yang letih, lesu dan berbeban berat Tuhan, Engkau berikan kelegaan kepada mereka Tuhan. Mari Tuhan Engkau campur tangan di dalam setiap masalah dan pergumulan yang mereka alami saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup membuka jalan Tuhan. Kami percaya Engkau yang sanggup melepaskan dari setiap pergumulan dan menolong setiap pergumulan, karena hanya Engkau satu-satunya yang paling mengerti setiap pergumulan kami ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat yang sedang saat ini Tuhan sedang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Mari Engkau berikan pekerjaan, Engkau buka jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang sanggup memberikan pekerjaan yang cocok buat mereka yang membutuhkannya Tuhan. Buat yang sedang mengalami masalah ekonomi Tuhan, mari Engkau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau satu-satunya gembala yang baik Tuhan, yang mampu membawa kami ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang, sehingga kami tidak berkekurangan suatu apapun, karena kami tahu Engkau gembala yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara kita mengangkat kedua tangan kita. Segala puji-pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Aku percaya Tuhan, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum. Karena inilah menjadi kerinduan kami. Kami bersyukur kami sudah disegarkan jiwa roh kami, dipuaskan oleh firman-Mu, dikuatkan, diteguhkan oleh Engkau, agar kami terus berjalan di dalam tuntunan-Mu
pimpinan-Mu dan arahan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih buat malam hari ini Bapa. Ketika kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan untuk memberkati kami. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu, suami istrimu. Diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mencurahkan minyak anggur gandum yang baru di dalam kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus menyertai engkau. Tuhan Yesus menudungi, melindungi, memagari, membentengimu. Bahkan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan kemanapun kakimu melangkah, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai engkau. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini buat berkat-berkat kasih karunia kemurahan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus mulai malam hari ini hingga hidup yang kekal, kami sudah menerima berkat-berkat-Mu. Maranatha, di dalam nama Yesus yang percaya kita angkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Dengan iman kita percaya, kita yakin bahwa Tuhan sudah memberkati. Aku percaya Tuhan sudah memberkati. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan yang memperluas daerah ekonomi. Boleh jadi bahasa daerah pelayanan kami. Katakan ku yakin Tuhan, dan ku yakin ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami, melindungi, menudungi, memagari, membentengi. Kami percaya memberkati hidup kami, memberikan kami kemenangan, kemenangan, kelepasan, kelegaan, sehingga sakit penyakit, malapetaka, ketakutan, kecemasan tidak dapat mendekat pada kami. Di dalam nama Yesus, kami yakin Tuhan sudah memberkati kami, bahkan wajah-Mu menyinari kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan.